Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mozaik, Miras Obat-obatan Seks dan Zat Adiktif. Dan tidak terasa kita sudah sampai kepada episode yang ke-11 dan puji Tuhan, hari ini kita didampingi oleh pembina kita, anak kita, dan seorang yang sudah berjuang, dan fotonya ada di sini di Wall of Second Chance, wall dinding kesempatan kedua. Hari ini dia sudah mengisi kesempatan kedua ini dengan sebagai pembina. Tidak panjang-panjang lagi, Papi serahin buat Semi untuk host ini. Nggak terasa kita udah sampai episode 11 ini. Kita hari ini akan dengar kisah yang luar biasa dari sahabat kita, Mas Yohanes namanya. Mas Yo, kita akan mulai dari awal ya. Dari awal sebenarnya kita pengen tahu semua nih Mas Yo, gimana mulainya kecanduan narkoba, mulai dari tahap kompromi sampai yang namanya adiksi. Mas Yo mungkin bisa jelasin dari awal. Jadi di mana saya pertama kompromi dengan narkoba itu di saat saya masih di bangku sekolah. Iya, jadi waktu itu saya berawal dari saya mencoba untuk merokok. Kelas berapa itu ya? SD, Bi. SD kelas? SD kelas 6-an, Bi. Wow. Kelas 6. Ngerokok kelas 6 SD. Iya, mulai ngerokok kelas 6, kemudian setelah itu mulai kenal dari teman, dan karena di dekat rumah saya itu ada lingkungan yang produksi arak, jadi yang di Jawa terkenalnya namanya Ciu. Wow. Ya, itu jadi sangat mudah akses untuk membelinya, dan kami mulai coba-coba. Kami mulai kompromi mencoba untuk minuman keras waktu kelas 6 SD. Sempat waktu itu ketahuan orang tua juga, Bi. Iya, kami disidang juga sama keluarga masing-masing. Seperti itu. Masih tapi takut tuh waktu itu ya? Iya, takut. Iya, masih takut sekali. Tapi kemudian setelah masuk SMP semakin jadi, Bi. Jadi karena pengaruh dari teman, saya mulai sekolah kan naik bus, Bi, naik bus. Jadi waktu ada SMP itu saya sudah mulai naik bus, jadi saya harus seketika pulang dari naik bus itu saya ketemu banyak teman di terminal. Iya, dekat rumah saya itu ada terminal. Dari situlah saya mulai kenal dengan orang-orang terminal. Ya, saya di situ ada miras, ada pil koplo, ada ganja. Saya mulai kenal di situ. Iya, dari salah pergaulan. Eskalasi itu ya, Eskalasi, mulai naik ke ganja, ke pil koplo itu sampai cara sekolah saya mulai berantakan, nih. Mulai berantakan, saya nggak fokus, mulai sering bolos, mulai sering nggak bayar uang sekolah yang harusnya saya bayarkan. Habis ya? Iya, habis saya pakai untuk main, untuk jajan, untuk beli narkoba juga, seperti itu. Kemudian saya mulai eskalasi lagi, naik lagi kecanduan saya ke sabu-sabu. Itu SMA saya mulai kena sabu-sabu. Sempat saya tertangkap sekali waktu SMA oleh Polda Jateng waktu itu. Tapi karena saya terbukti hanya memakai, kemudian salah satu teman sekolah saya juga waktu itu yang harus menjalani di rutan. Iya, jadi sama-sama teman sekolah satu kelas saya waktu itu. Tapi saya bisa dibebaskan karena saya tidak terbukti memiliki barang tersebut. Tapi yang memiliki itu masuk penjara. Iya. Kemudian mulai lebih lagi ke ekstasi. Tapi saya lebih dominan ke sabunya, Bi. Iya, ekstasi juga sering saya memakai, sangat sering. Cuman hampir setiap harinya itu saya lebih ke sabu. Berarti udah setiap hari, berarti udah mulai rutin, mulai habit ya, habituasi. Mulai kita bilangnya. Iya, udah mulai habit, jadi kecanduan itu, jadi adiksi. Semakin namanya sabu kan harganya lumayan ya, biar lumayan mahal ya. Jadi saya sering sekali uang sekolah, kadang saya
nyuri uang orang tua saya, sering nyuri uang orang tua saya, terus jual-jual barang, Jual barang. jual-jual Apa yang kamu jual? Masih ingat nggak? Barang apa pertama yang kamu jual di rumah? Barang yang saya jual pertama waktu itu HP sih, Bi. HP. Iya, HP kan dipakai. Dia Iya, tahu dong hilang. HP lebih awalnya sih HP saya sendiri, Bi. Wah, HP sendiri. Nah, Oke. ketika barang-barang saya sudah habis mulai nih ya barang-barang orang tua. Cari yang jarang dipakai Ya, biasanya. barang-barang yang di rumah itu mulai saya ambilin. Yang paling sering memang saya sering membuat repot orang tua itu waktu itu untuk menutupi kecanduan narkoba saya itu memang mencuri uangnya orang tua. Iya, bahkan sempat juga saya coba-coba untuk mengedarkannya, Pi. Iya, karena untuk menutupi kebutuhan kecanduan saya. Makin hari makin naik terus ya. Iya. Terus makin lama kan tuh makin naik. Kalau dari kecanduannya kita bisa bilang eskalasi. Nah dari tingkat itu kan pertamanya cuma bohong-bohong ke orang tua, lama-lama mulai mencuri, naik lagi nggak? Itu istilahnya kita efek sampingnya buat menuhin kebutuhan. Ya, jadi bahkan ketika rumah sudah mulai diamankan sama pihak keluarga. Rumah nih diamankan ya. Rumah karena saking beringasnya saya ngambil barang sama ngambil uang dari keluarga itu yang untuk saya jual atau saya pakai untuk membeli narkoba itu rumah mulai dikunci nih, Bi. Ya, kamar-kamar semua mulai diamankan. Nah, jadi saya mulai kesulitan, saya mulai lebih keras. Jadi cara saya lebih frontal. Ya, bahkan saya nggak jarang saya ketika habis keluar saya butuh uang karena kebutuhan narkoba saya pulang-pulang langsung minta uang secara keras. Kalau tidak dikasih saya merampas. Sampai seperti itu, merampas dari usaha keluarga saya. Oh iya. Papi pernah dengar mamamu cerita, jadi kamu pernah datang ke restoran ya, langsung bongkar brankas, kamu ambil, langsung pergi aja gitu ya? Iya, Pi. Perasaanmu tuh gimana tuh waktu itu ngambil? Nggak ada rasa takut, kesian atau apa gitu? Nggak ada rasa gitu, gimana? Namanya waktu itu saya kecanduan ya, Pi ya. Jadi mungkin perasaan saya lebih condong ke pokoknya saya bisa pakai. Pokoknya saya bisa pakai lagi. Semua disingkirkan, diabaikan demi satu nama barang itu ya. Dan itu dilakukan dalam keadaan sadar tanpa lagi efek pengaruh obat atau karena bisa juga efek kebutuhan memang kebutuhan tuh. Iya, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan memakai itu. Oh, berarti memang itu. Iya, seperti itu. Jadi ketika saya dipulihkan di tempat ini, saya juga ketika saya teringat itu saya juga sedih juga, Bi. Maksudnya sedih dalam arti saya menyesal kok saya setega itu gitu. Bahkan kadang sampai di rumah itu histeris yang namanya saya kadang-kadang kan mengancam mereka sungguh-sungguh kayak orang merampas gitu, Bi. Jadi tiba-tiba pokoknya ini uang saya bawa, saya pergi gitu kan. Seperti itu. Dan ya nanti kalau udah uang habis saya balik lagi ke rumah. Tobat kumat ya. Istilahnya kita bilang tobat kumat. Padahal dulu dilahirkan di keluarga yang baik-baik saja atau dekat sama papa mama atau gimana tuh? Kalau saya melihat dari pengaruh dari keluarga saya kalau dari papa mama saya sendiri sebenarnya baik-baik saja. Cuman waktu itu saya sempat ngobrol sama mama saya dan waktu itu saya protesnya karena mama papa terlalu sibuk dengan mengembangkan usaha seperti itu. Nah, tapi itu sebenarnya cuma alasan sih, Mi. Cuman alasan. Sebenarnya kan semua itu berbalik ke pilihan saya sendiri. Keputusan saya. Pembenaran diri waktu itu. Iya. Dan kalau untuk
lingkungan saya itu memang waktu itu memang banyak pecandu mirasnya, banyak pecandu mirasnya. Dari pihak keluarga ada? Di kampung, kampung di pihak keluarga sih ada, cuman berapa orang dari pihak keluarga yang memang latar belakangnya pecandu memang ada, yang terutama yang dari Jakarta. Nah, titik terendahnya pas kecanduan narkoba itu menghadapi kecanduan kapan tuh? Sampai kamu memutuskan sudah aku perlu rehabilitasi. Iya, waktu itu saya masuk ke rumah damai waktu itu tahun 2008 ya, Pi. 2008. Tahun 2008 itu saya waktu itu saya sudah sangat bermasalah dengan keluarga saya karena tingkah laku saya itu, dan waktu itu saya mengalami yang namanya depresi. Depresi ya. Betul. Saya mengalami depresi pada waktu itu, kemudian karena kecanduan saya juga dan karena ada permasalahan-permasalahan pribadi dalam kehidupan saya, kemudian waktu itu saya agak merasa ada kegelisahan yang sangat besar di dalam diri saya, ada merasa kegelisahan yang sangat besar yang saya nggak tahu ini kenapa. Yang awalnya saya itu orangnya maksudnya baik-baik saja dalam arti kesehatan. Sehat. Iya, mental saya dalam keadaan yang ya normal lah menurut saya seperti itu kan, walaupun saya sebagai pecandu tapi saya yang tidak seperti orang yang depresi gitu Bi. Nah, tapi ketika itu saya tiba-tiba goyah dan saya bingung. Saya mulai mendengar suara yang tidak nyata. Oke. Iya, waktu itu saya mulai mendengar suara yang tidak nyata. Ini apa ya gitu, kok saya mendengar ini, kadang lihat bayang-bayangan, mulai seperti itu Mulai karena halusinasi ya, kalau orang bilang halusinasi. ya, saya pelajari seperti itu, halusinasi. Dan sebenarnya dulu ketika waktu itu saya sudah nggak kuat, saya mengalami kegelisahan dan halusinasi itu. Kemudian saya mulai ngomong ke orang tua saya, saya mulai minta maaf orang tua saya, terus saya menangis di depan orang tua saya, saya memohon ke orang tua saya untuk tolong saya mah, saya udah nggak kuat, tolong saya gitu kan. Mungkin memang itu titik dimana saya harus benar-benar kembali ke jalan yang benar waktu itu. Jadi waktu itu kemudian mama saya berkata, kamu mau sembuh ya nak ya gitu kan. Ya udah besok kita ke Semarang gitu. Dan waktu itu kemudian saya diajak ke sini. Saya benar-benar bertekad untuk sembuh. Saya ingin sembuh, benar-benar ingin sembuh. Kemudian saya menjalani program di sini selama kurang lebih satu tahun. Kemudian saya sekolah, ikut TSOA itu, sekolah di gereja itu. Kemudian saya mulai melayani di sini. Ya. Mulailah sebuah journey kesembuhan buat Yohanes ya. Iya. Tapi masih ingat sih memang waktu kamu datang, kamu kadang-kadang masih ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Memang begitu saudara, kalau penggunaan sabu-sabu itu mempengaruhi kepada pola pikir dan juga menimbulkan kecemasan dan juga halusinasi. Naik lagi, halusinasi. Dan itu bisa ke depresi, banyak efeknya ya, ke mental sih kalau sabu-sabu. Beda sama putau. Kalau putau kan ke fisik, organ tubuh yang rusak. Tapi kalau sabu ke mental. Tadi Yohanes berkata sampai dia juga ngomong-ngomong sendiri, dan dia harus waktu itu mesti minum obat-obatan antidepresan gitu untuk supaya menekan dia punya halusinasi semua gitu. Dan puji Tuhan lewat perjalanan waktu dia bisa lepas itu semua dan hidupnya dipulihkan gitu ya. Orang yang paling berpengaruh di rumah kamu berarti mama kamu ya kelihatannya. Iya, sebenarnya semua mempunyai peran masing-masing dalam pemulihan saya, tapi yang paling sangat berperan dan sangat setia mendoakan dan menemani saya ketika memang saya waktu itu sangat
terpuruk karena narkoba itu mama saya. Berarti salah satu faktor Iya. memang terbesar. Kalau waktu itu mama tidak mati-matian untuk mendukung, mungkin Mas Yo sekarang nggak di sini mungkin ya. Iya, jadi saya sangat bersyukur punya seorang ibu yang sangat luar biasa, yang bertahun-tahun, nggak cuma setahun 2 tahun ya, Bi. Jadi bertahun-tahun dia berjuang untuk mensupport saya, untuk saya pulih, untuk saya benar-benar meninggalkan jalan yang nggak benar itu. Itu memang tanpa mama saya juga mungkin saya nggak sekuat sekarang. Sekarang setelah ini sampai hari ini, apa mimpi terbesar kamu, rencana ke depan buat Yohanes? Apa yang kamu cita-citakan, ingin di samping ya ingin membina rumah tangga ya, yang pasti ya, nggak ada nih, udah pasti. Bentar lagi nih. Bentar lagi, nggak lama lagi. Tapi di samping itu ada nggak sih mimpi besar kamu mau jadi seperti apa gitu loh? Iya, waktu saya mulai mengenal Tuhan di Rumah Damai ini, mengenal Tuhan Yesus di Rumah Damai ini, saya mulai mempunyai suatu kerinduan di mana saya ingin sekali, terutama yang pertama tetap saya ingin melihat orang tua saya bahagia, mama papa saya bahagia melihat saya bisa berkarya lagi, bisa hidup baik, hidup sehat, nggak berantakan lagi, nggak mabuk-mabukan lagi setiap harinya, ya, nggak suka berantem lagi, nggak suka bikin onar lagi, seperti itu. Dan satu kerinduan saya itu mereka bisa bahagia melihat saya hidup lebih baik. Dan itu sudah mulai memang saya rasakan, Bi. Jadi mereka sangat, sampai sekarang hubungan kami semakin baik, hubungan saya dengan keluarga saya semakin baik. Dan kerinduan besar saya lagi, mimpi saya itu saya ingin mempunyai suatu wadah untuk sosial, Bi. Jadi untuk aktivitas sosial. Jadi kayak seperti untuk anak-anak terlantar, kemudian untuk orang-orang jalanan, seperti itu. Jadi saya pengen sekali menjadi berkat buat mereka. Karena dia pernah di situ, jadi dia pernah bisa merasakan sakitnya, susahnya di situ, dan itu dia mau jadi berkat di situ ya. Oke, luar biasa sekali. Dari pecandu jadi pemandu. Amin. Nah, itu pecandu jadi pemandu. Wah, luar biasa. Yo, ini dipegang banget ya. Pecandu ke pemandu. Nah, kalau Papi pelajari dari pembicaraan tadi ya, saya ada beberapa hal yang Papi mau simpulkan. Yang pertama adalah lingkungan, itu penting sekali ya, kan dia lingkungannya sekitarnya ada pembuat ciu dan itu mempengaruhi, dan dia kumpulan dengan orang-orang di terminal, ya itu pengaruh lingkungan. Tapi juga ada yang namanya kompromi juga ya, ketika dia mulai coba-coba, dan benar juga bukan semua kesalahan keluarga, tapi keputusan dia juga untuk memutuskan jadi pecandu juga itu juga harus diakui bahwa aku buat salah langkah. Tapi keputusan dia untuk pemulihan tetap butuh dukungan ya. Dan sampai hari ini kan keluarga masih mendukung, tadi dia katakan disupport oleh orang-orang lain, banyak orang-orang yang mendukung. Jadi buat Papi sih adalah pecandu itu bisa sembuh karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan putus asa. Sekali lagi kita mau katakan buat pemirsa, jangan putus asa ya. Buat kita yang menyaksikan YouTube ini, jangan lupa subscribe, follow, dan share juga, dan ikuti sampai selesai. Karena ini bagus sekali, banyak kita belajar dari hidup Yohanes, sehingga kalau bisa sih anak-anak kita juga nggak ngalami seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes. Tambahan satu aja, bahwa ingat yang tadi Yohanes bilang bahwa dia bisa pulih karena satu figur yang masih tetap mendukung, mendampingi dia. Cukup satu figur aja udah cukup buat mengubah pecandu menjadi pemandu. Wow. Amin. Akhir kata, kita sudah sampai di penghujung Mosaik episode ke-11. Bagus sekali yang Papi mau katakan, dari pecandu jadi pemandu. Kita berdoa, Indonesia bebas narkoba.